selamat pagi. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, sebelum belajar, kalian sarapan dulu ya agar lebih fokus dan semangat belajarnya. Nah, sebelum belajar, kita awali dengan berdoa bersama. Yuk, bersikat berdoanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat tidak tepuk semangat yang Ibu ajarkan waktu itu? Nah, yuk kita tepuk semangat 2 kali. Nanti ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Coba 1 kali lagi adik-adik ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dan pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang iklan elektronik dan sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar, nanti peserta didik dapat membuat sebuah iklan elektronik secara sederhana dan peserta didik dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Adik-adik, coba kita amati gambar di bawah ini. Nah, di gambar itu ada apa saja ya? Iya, ada seorang anak SD laki-laki yang sedang makan jajanan sosis bakar yang dijual oleh bapak penjual. Nah, mengapa ya anak tersebut terlihat sakit perut? Iya, anak tersebut terlihat sakit perut karena dia makan jajanan yang ada di pinggir jalan dan mungkin jajanan itu kotor dan kurang bersih. Lalu, apakah jajanan yang dibeli anak itu sehat? Tidak ya. Tidak sehat ya, karena jajanan sosis bakar itu biasanya kan ada di pinggir jalan. Nah, pasti banyak terkena debu atau polusi dari knalpot motor, dari asap kendaraan. Terus banyak juga lalat yang menghinggapi makanan tersebut. Nah, Ibu mau tanya, menurutmu apa yang akan terjadi ketika tubuh kita itu sering makan makanan yang tidak sehat? Iya, pastinya tubuh kita juga akan mudah terkena berbagai macam penyakit. Adik-adik, sekarang kita akan membaca percakapan di bawah ini. Kalian dapat lihat dari buku tema 3 halaman 84 ya. Di sini percakapannya antara Lani, Siti, dan Dayu. Aku jadi teringat saat penyakit maku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul. Gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dengan bantuan ludah yang menyelubunginya. Makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian, esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain.
Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat mengurangi rasa sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Adik-adik, setelah membaca percakapan tadi, dapat ditarik beberapa hal yang penting. Yang pertama, pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan pencernaan pada tubuh kita. Nah, cara menjaga kesehatan pencernaan adalah dengan makan makanan yang bergizi, seperti makan 4 sehat 5 sempurna. Lalu, makanannya juga harus bersih, terus ketika makan itu harus tepat pada waktunya, dan tidak telat makan agar tidak sakit mah. Lalu yang kedua, setiap organ pencernaan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, fungsinya itu kalian sudah tahu ya. Nah, pada contoh percakapan tadi, misalnya gigi itu untuk mengunyah makanan, kerongkongan itu untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Nah, yang ketiga, selain sebagai sumber energi bagi tubuh kita, ternyata makanan yang kita makan dibutuhkan agar organ-organ pencernaan dapat bekerja dengan baik. Nah, yang poin ketiga ini berkaitan dengan poin yang kedua. Misalnya nih, kalau kita tidak makan atau jarang makan, pasti kinerja dari organ pencernaan ini akan kurang baik. Nah, sama saja dengan contohnya itu, kalau ibu di rumah punya mixer yang sudah lama banget tidak dipakai, udah sekitar lebih dari 10 tahun. Nah, mixer yang sudah tidak dipakai ini, ternyata besinya itu sudah karatan. Akhirnya apa? Jadinya tidak bisa dipakai dengan baik, tidak bisa dipakai dengan maksimal. Nah, sama halnya dengan organ pencernaan kita. Kalau misalnya kita jarang makan, mungkin saja organ pencernaan itu tidak akan maksimal juga untuk mencerna dan memproses makanan yang ada di dalam tubuh kita. Jadinya zat-zat dalam makanan tersebut mungkin tidak akan berfungsi maksimal atau tidak dapat menghasilkan manfaat yang lebih untuk tubuh kita. Seperti itu ya. Sekarang kita akan membaca percakapan iklan di bawah ini. Kalian dapat melihatnya pada buku tema 3 halaman 85 ya. Nah, iklan ini adalah obat sakit perut PSP atau pil sakit perut. Laki-laki 1, aduh, meringis sambil memegangi perutnya. Perempuan 1, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Laki-laki 2, tidak bawa PSP ya? Tersenyum sambil memegang obat PSP. Narator, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki 1, minta obatnya. Laki-laki 2, minta, beli, sambil tertawa. Narator, perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Adik-adik, iklan yang tadi itu sebenarnya aslinya itu ada di televisi. Nah, di sini dituliskan percakapan dari iklan tersebut ya. Tadi kita sudah baca ya percakapan iklan obat PSP. Sekarang kita jawab pertanyaan yuk berdasarkan iklan tadi. Yang pertama, jelaskan isi iklan tersebut. Nah, iklan tersebut berisi tentang apa ya? Iya, iklan tersebut berisi tentang produk obat sakit perut bernama obat PSP yang bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat untuk mengatasi penyebab sakit perut. Yang kedua, sebutkan keunggulan dari produk yang diiklankan. Nah, keunggulan itu apa sih? Keunggulan itu adalah kelebihan dari produk tersebut. Nah, keunggulannya itu apa ya? Iya, yang pertama, pilnya berbentuk kecil dan alami. Yang kedua, dapat mengatasi penyebab sakit perut. Adik-adik,
tadi kita sudah banyak menyebutkan ya kata iklan. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih pengertian iklan itu apa ya? Iya, iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya tujuan iklan. Kalian tahu nggak tujuan iklan itu ada apa saja ya? Iya, yang pertama itu iklan bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi, dan juga mendorong orang lain agar tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain yang merupakan target market yang ingin dituju oleh pihak pengiklan. Lalu, syarat iklan yang baik. Nah, kalian tahu tidak, iklan yang baik itu seperti apa ya? Oke, yang pertama, bersifat objektif dan jujur. Artinya, produk atau jasa dalam iklan tersebut itu harus benar adanya, harus sesuai dengan aslinya, tidak boleh ditipu-tipu atau dibohongi ya. Jadi harus benar-benar adanya seperti itu. Lalu yang kedua, informasi yang disampaikan jelas, padat, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menarik perhatian banyak orang. Nah, poin ketiga ini tuh sangat penting sekali agar orang-orang ini tuh bisa membeli produk atau memakai jasa dari iklan tersebut. Nah, yang keempat juga tidak kalah penting nih, yaitu informasi dari iklan sebaiknya tidak menyinggung atau menyakiti pihak tertentu. Jadi, ketika menyampaikan sebuah informasi pada iklan itu harus berhati-hati dalam mengucapkan atau memilih kalimatnya ya. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar ya tentang jenis-jenis iklan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis iklan berdasarkan media. Yang pertama ada iklan cetak. Nah, iklan cetak itu iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Nah, di sini nih contohnya iklan pada koran. Kalian pasti pernah melihat ya, contoh iklan di koran itu banyak sekali. Lalu di sini ada contoh iklan di majalah. Nah, ini juga ada contoh iklan dari koran yang bentuknya itu atau tulisannya itu kecil-kecil. Nah, itu namanya iklan baris. Lalu yang kedua itu iklan elektronik. Nah, kalian tahu nggak sih iklan elektronik itu apa ya? Iya, iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Adik-adik, tadi kita sudah membaca ya percakapan iklan obat PSP. Nah, iklan obat PSP itu aslinya ada di televisi, cuma tulisannya saja yang ditulis ke dalam bentuk percakapan. Nah, iklan yang dalam televisi itu termasuk ke dalam iklan media cetak atau iklan elektronik ya? Iya, termasuk ke dalam iklan elektronik. Berikut ini adalah jenis-jenis dari iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio merupakan iklan yang disampaikan melalui radio dan hanya dapat didengar saja atau bersifat audio. Jadi kita hanya bisa mendengar suara dari iklan tersebut. Kita tidak bisa melihat ya seperti apa iklannya. Lalu yang kedua, iklan televisi merupakan iklan yang disampaikan melalui televisi. Terdapat unsur gambar, gerak, suara, dan teks atau audio visual, sehingga iklan tersebut lebih menarik bagi penonton. Nah, iklan di televisi ini unsurnya sangat lengkap ya. Ada suaranya, ada gambarnya, ada tulisannya, terus bisa bergerak juga. Nah, jadi kita bisa lebih jelas menangkap informasi dari iklan tersebut. Yang ketiga adalah iklan internet. Merupakan iklan yang tayang atau ditampilkan pada media online seperti website, media sosial, dan sebagainya. Nah, berikut ini contoh dari iklan pada website. Nah, di situ yang di lingkaran merah itu adalah iklan baju ya. Nah, iklan baju di website tersebut bersifat visual atau gambar dan tulisannya saja.
Jadi kita tidak bisa mendengar suaranya. Nah, kalau contoh iklan yang lain itu di media sosial adalah di YouTube. Nah, kalian pasti pernah melihat ya iklan pada YouTube. Iklan pada YouTube itu sama ya seperti iklan di televisi. Ada suaranya, ada gambarnya, ada teksnya juga. Jadi bersifat audio visual. Nah, jadi kalau iklan di internet itu sifatnya macam-macam ya. Ada yang visual atau tulisan dan gambar saja, dan ada juga yang audio visual atau ada gambarnya, ada suaranya, dan ada teksnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Selanjutnya, kita akan baca percakapan antara Benny dan Edo. Kalian dapat melihatnya pada buku tema halaman 86 ya. Edo, wah ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Benny, iya Do, sedari tadi aku memperhatikan betapa asyiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Edo, oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, aku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Benny, betul sekali Dok. Tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Dok, kamu makan siang dulu. Dok, baiklah. Terima kasih ya Ben sudah mengingatkan. Adik-adik, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, dan jaringan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan sistem pencernaan pada manusia? Sebelumnya, kita sudah pernah belajar loh. Agar lebih ingat, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar organ pencernaan manusia. Nah, coba diamati baik-baik ya gambarnya. Oke, coba Ibu mau tanya, yang nomor 1 itu organ apa ya? Iya, organ mulut. Lalu yang kedua, organ apa ya? Iya, kerongkongan atau esofagus. Dan yang ketiga itu organ apa ya? Iya, organ lambung. Yang keempat, organ apa? Iya, usus halus. Yang kelima, organ apa ya? Iya, usus besar. Dan yang nomor 6 itu terakhir, organ apa ya? Iya, organ anus. Adik-adik, berikut ini adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Makanan dikunyah oleh gigi hingga menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Nah, di dalam mulut, makanan juga dibantu loh oleh lidah dan ludah dalam proses memotong makanan. Yang kedua, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat atau jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dinding kerongkongan. Nah, di sini kerongkongan akan mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Selanjutnya, proses di dalam lambung, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Selanjutnya, masuk ke dalam usus halus. Terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus duodenum atau usus 12 jari. Fungsinya mencerna makanan dengan bantuan pankreas dan getah empedu. Yang kedua, usus jejunum atau usus kosong. Mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna dari usus 12 jari tadi. Dan yang ketiga, usus penyerapan. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, masuk ke dalam usus besar. Di sini terjadi proses penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dan yang terakhir adalah proses di dalam anus, yaitu adik-adik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah seru? Apakah menyenangkan?
Wah, semoga seru dan menyenangkan ya. Nah, Ibu harap semoga materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa bersama. Yuk bersikap berdoanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik. Adik-adik masih semangat ya sampai akhir pembelajaran. Yuk kita tepuk semangat satu kali. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Yeay. Oke. Adik-adik, pesan dari ibu, kalau kalian tidak penting untuk keluar rumah, lebih baik kalian di rumah saja ya, karena kasus COVID di Indonesia semakin banyak loh. Semakin banyak orang yang kena COVID dan semakin banyak juga orang yang sembuh. Tapi kalian harus tetap waspada dan hati-hati. Selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ingat itu ya adik-adik, dengan cara menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, bisa ya? Bisa dong. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama Ibu menyampaikan materi pada hari ini ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih adik-adik.